Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Kamis tanggal 23 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya untuk indeks dolar sendiri ya, masih dalam posisi tren turun. Dan untuk sesi kelima ini berturut-turut ke level sampai dengan 102 ya, 102.2 sekian ya pada hari Rabu kemarin dari level terendah sejak awal Februari. Dimana setelah Federal Reserve menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point dengan sikap yang dovish. Dan ini yang terjadi penurunan berlanjut pada indeks dolar dan bahkan berdampak pada sampai dengan sesi Asia ya. Anda bisa lihat ya, di sesi Asia saat ini sudah terjadi pelemahan ya dari pembukaan tadi pagi. Dan di hari Rabu kemarin membentuk impulsif bearish yang sangat kuat. Menurut saya ini akan menjadikan dorongan berlanjut dan sudah mencapai target weekly ya yang sudah kita gambarkan. Oke, sekarang kita akan mencoba apakah ada koreksi atau langsung akan turun. Sekarang kita coba cek ya di time frame 4 jam untuk indeks dolar itu sendiri. Oke, di time frame 4 jam secara keseluruhan kemarin kita menggambarkan adanya kenaikan ya di area supply di sini ya, yaitu menjadikan zona pantau kita, tapi ternyata pergerakan indeks dolar berkata lain ya membentuk sebuah area konsolidasi. Ini ada area konsolidasi dan saya memiliki target breakout masih belum juga diambil ya, masih belum juga diambil nih target breakoutnya ya, masih berpotensi terjadinya penurunan, iya betul, tapi saya memiliki target breakoutnya yang masih belum diambil atau dieksekusi saat ini. Dan di mana indeks dolar di akhir sesi penutupan juga menunjukkan dorongan bullish ya, dorongan kenaikan di area order block time frame D1 ini ya, tapi ya tentunya posisinya karena sikap daripada si Jeremy Powell itu menunjukkan posisi dovish, kemudian juga sistem perbankan yang masih kacau, ini makin tertekan indeks dolar saat ini. Dan selanjutnya yaitu menuju targetnya adalah area order block time frame 4 jam ini. Ini menjadikan target selanjutnya ya. Menurut saya, gambaran saya seperti itu dari penurunan untuk indeks dolar itu sendiri. Oke. Ya, seperti itu ya posisinya. Dan saya masih memiliki target breakout masih di area sini, kecuali kalau swing terakhirnya ini diambil, menurut saya akan rubah target breakoutnya pindah di area strong low ya. Ini area strong low ini. Oke, ini saya hapus dulu posisinya untuk strong low. Sekarang kita turunkan dulu time frame 1 jam. Saya mau melihat secara detail daripada pergerakan ini. Nah, dari time frame 1 jam, sebentar ya, ini saya akan rapikan dulu. Ini saya rapikan. Oke, sampai saat ini menurut saya masih target breakoutnya adalah 103.236 ya. Artinya ada kemungkinan kenaikan sampai area sini. Tapi ada yang perlu saya sampaikan juga, di sini ada order block di atas daripada area target breakout ya di 103.236. Di sini menurut saya potensi juga kalau hal tersebut di breakout maka menuju area order block yang ada di time frame 1 jam ini. Dan inilah menjadikan posisi zona sell atau ada kemungkinan besar akan terjadi pelemahan ketika sudah menyentuh target breakoutnya dan menyentuh wilayah order block time frame 1 jam ya. Indikator yang bisa kita lihat dari posisi ini, kemungkinan besar indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tapi menariknya kalau kita lihat ya, tadi pagi memang ada open gap down kecil ya. Ini biasanya akan tertutup, tapi menurut saya akan menguji dulu wilayah support dulu ya di sini. Kalau area ini terjadi breakout ya, maka kecenderungannya adalah langsung ke order block time frame 4 jam. Maka ini juga saya jadikan acuan ya untuk saya sendiri, target zona buy-nya di sini gitu loh. Ya, akan terjadi penguatan atau dorongan bullish terjadi ketika menyentuh order block time frame 4 jam. Ya, ini maka di sini saya tandain zona buy. Ada dua kemungkinan ya menurut saya, gambaran saya yang pertama karena dorongan daripada dampak impulsif bearish ya, atau sikap daripada si Jeremy Powell menunjukkan penurunan ya atau dovish ya dari sikapnya setelah naikin 25 basis point, akan menguji kuat dulu wilayah support ya ke sini dulu. Kalau area ini di breakout ya, maka ya menuju ke area order block time frame 4 jam langsung ke sini. Maka kalau menunjukkan ke posisi ke sini ya, penurunan sampai wilayah tersebut, maka hal yang perlu kita perhatikan adalah target berikutnya, target breakoutnya adalah area strong low ini gitu loh.
ya, yang menjadikan strong low. Ini akan menjadikan target berikutnya yang menjadikan target untuk di break. Itu ya tandanya di situ. Tapi kalau posisinya ini belum sampai break di bawah ini, ternyata dari posisi dia menguat menuju area target breakout, maka berpotensi sampai order block time frame 1 jam. Tentunya yang perlu diawasi adalah open gap down-nya ya hari ini. Biasanya memang setelah dia sentuh, kalau tidak mampu sampai bergerak area support, dia nutup dulu ya. Bisa juga akan membentuk sebuah pergerakan apa? Ini kan sudah menunjukkan penurunan seperti ini ya. Dia dari sini dia naik ya kan. Nah, dia turun atau membentuk bearish flag juga bisa. Nah, sudah tutup seperti ini ya. Baru dia potensi akan terjadi atau dia akan sampai ke sini atau enggaknya. Nanti kita lihat, baru dia akan menuju ke area order block time frame 4 jam. Ini ilustrasinya ya, gambaran dari saya kasih warna putih, perbedaannya di situ. Jadi ada beberapa yang perlu teman-teman lihat untuk indeks dolar. Kalau tidak mampu break di bawah support 102.069, artinya dia akan menguat kembali menuju posisi open gap down. Ya, itu tandanya berarti indeks dolar akan terjadi penguatan. Jadi nanti kalau lihat market yang lain, brother sister mau transaksi di market yang lain, ya tonton di wilayah tersebut. Maksud saya itu tonton area tersebut dan lihat indeks dolarnya posisinya di area mana dari yang saya sampaikan ini. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya akan berlanjut untuk data kalender ekonomi ya, yang saya akan bahas yang rilis hari ini ya, tanggal 23 Maret. Langsung aja kita lihat data ekonomi yang malam nanti akan rilis. Check it out. Oke, jadi ini adalah data ekonomi yang nanti malam akan rilis ya, tanggal 23 Maret 2023, yang dimana jam 1 dini hari ya, sudah rilis, yaitu Federal Fund Rate ya, dimana si Jeremy Powell atau The Fed ya sudah menaikkan sesuai dengan forecast sebesar 25 basis point. Maka tingkat suku bunga Amerika saat ini mencapai 5%, dari sebelumnya adalah 4,75%. Dan dalam pertemuan FOMC press conference yang disampaikan si Jeremy Powell ya, yaitu setelah Federal Reserve menaikkan suku bunga ya kemarin semalam ya sebesar 25 basis point, seperti yang diharapkan ya untuk melawan inflasi yang meningkat, tetapi mengisyaratkan ketidakpastian ya si Jeremy Powell ini yang lebih besar tentang kenaikan untuk di masa depan, tentang di tengah krisis yang saat ini memang lagi melanda Amerika Serikat. Dan terlihat memang si Jeremy Powell atau The Fed sendiri terlihat lebih dovish ya. Jadi menaikkan tingkat suku bunga 25 basis point, tapi sikapnya ini lebih dovish yang disampaikan. Dan Ketua Powell pun mengatakan untuk selanjutnya ya, dia tidak bisa memastikan untuk kenaikan suku bunga. Malah memungkinkan akan menghentikan ya laju suku bunga berikutnya. Itu yang masih dalam pertimbangan daripada si Jeremy Powell. Artinya untuk memangkas, dia tidak akan memangkas suku bunga karena dia masih ingin berkomitmen ya mengembalikan menjadi 2% untuk inflasi yang ada di Amerika. Tapi kalau untuk menghentikan laju, artinya tidak ada kenaikan suku bunga. Nah, itu yang menunjukkan potensi bahwasanya akan terjadi kenaikan ya tentunya terhadap market lawan daripada indeks dolar, dan indeks dolar akan semakin turun jika sikap yang terjadi yang disampaikan adalah dovish. Dan ini yang terjadi saat ini ya, sampai dengan posisi saat ini indeks dolar terjadi penurunan dampak dari apa yang disampaikan si Jeremy Powell, memang melihat dari kondisi sistem perbankan yang masih belum atau rawan ya, belum stabil. Oke, kemudian nanti malam ya 19.30 ada unemployment claim, di mana datanya sebelumnya adalah 192.000, forecastnya di sini 198.000 ya, ada kenaikan. Jika mana data ini naik ya, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan kembali ya. Meskipun angkanya belum sampai dengan angka 200.000 ya, masih di bawah 200.000, tapi tentunya unemployment claim menunjukkan angka 198.000 ya malam ini, maka mengidentifikasi terjadinya pelemahan pada indeks dolar. Dan kemudian mengenai new home sales ya, di sini ada new home sales pukul 9 malam. Menurut saya new home sales ini ada hubungannya ya dengan executive home sales. Anda bisa lihat sebentar, saya buka dulu.
Ya, di sini ada exciting home sales. Nah, ya di situ data sebelumnya tanggal 21 kemarin ya, minggu kemarin. Angkanya naik ya, forecastnya 4,19 juta, identifikasinya aktualnya menjadi 4,58 ya million. Dimana angka tersebut ada kenaikan yang cukup signifikan untuk exciting home sales sendiri. Dan di sini yang perlu saya sampaikan, apakah ada hubungan exciting home sales sama new home sales ya? New home sales ataupun exciting home sales yang teman-teman harus betul-betul pemahami ya. Kalau exciting home sales ini memang berhubungannya dengan pasar perumahan, di mana new home sales ini menunjuk pada penjualan rumah yang baru ya. New home sales itu adalah menunjuk penjualan rumah yang baru yang sedang dibangun dan belum pernah ditempati sebelumnya ya. Dan tentunya ini akan berhubungan dengan peningkatan aktivitas konstruksi ya di pasar perumahan. Itu dari new home sales, oke? Untuk exciting home sales sendiri ini menunjuk pada penjualan rumah yang sudah pernah ditempatin ya. Exciting home sales itu penjualan rumah yang sudah pernah ditempatin dan sebelumnya dan siap untuk dijual kembali. Itu perbedaannya. Jadi exciting itu penjualan rumah lama lah istilahnya ya. Jadi yang sudah pernah ditempatin yang dijual kembali. Tapi di sini memiliki hubungan erat ya. Menurut saya exciting home sales itu kalau meningkat, ini bisa menyebabkan penurunan permintaan untuk rumah yang baru dibangun dan mempengaruhi new home sales gitu. Jadi kalau exciting tadi kan rumah yang sudah pernah ditempatin dan dijual kembali ya, pasti akan berpengaruh. Jadi kalau rumah yang sudah pernah ditempatin exciting home sales ya dan dijual kembali meningkat, datanya tanggal 21 Maret itu kan naik sangat tajam ya, 4,58. Dan new home sales ini diprediksikan turun, ini make sense gitu. Previousnya 670.000 ya kan, forecastnya 650.000 ya, sesuai. Menurut saya new home sales akan terjadi penurunan, kemungkinan besar bisa juga di bawah daripada forecast, karena exciting home sales minggu kemarin sangat signifikan kenaikannya hingga mencapai 4,58 million ya. Dan new home sales di sini prediksinya juga turun dari previousnya 670.000, forecastnya 650.000 ya, make sense ya. Menurut saya akan terjadi penurunan sesuai dengan forecastnya atau bahkan bisa di bawahnya. Artinya dari data 2 unemployment claim dan new home sales ya, kita berbicara di sini ya, menunjukkan indeks dolar akan terjadi pelemahan kembali. Oke, jadi 80% menurut saya indeks dolar malam ini akan terjadi pelemahan kembali dari kedua data yang diinformasikan ya, dari prediksi yang yang sudah saya sampaikan. Oke ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini mengenai news dan teknikal daripada indeks dolar ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.